Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Hasril ya, dan kepada Mas Heru yang hari ini bergabung di sini untuk membahas situasi terkini beberapa waktu ini, utamanya dalam waktu minimal sekitar 3 bulan ini ada 2 orang menteri di kabinet Pak Prabowo yang saat ini sedang viral. Ya, sehubungan dengan itu saya ingin menggali nih informasi dari Pak Heru maupun Bang Hasril untuk bisa menjawab pertanyaan, bisakah kita berharap kepada kedua bapak-bapak yang sekarang diberi kepercayaan untuk memberantas semua yang buruk di negeri ini? Ya, Bang Hasril mungkin bisa, atau Mas Heru mau dulu menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita ambil pepatah barat yang mengatakan when there is a will, then there is a way. Ya. Nah, itu mencerminkan orang barat itu, mereka itu optimis. Kalau kita optimis juga, kita kerjakan cara itu. Nah, betapa beratnya tantangan Rezim waktu 10 tahun sebelumnya, peralihan antara rezim Orde Lama dan Orde Baru. ya. Kalau saya hampir tidak percaya bisa terjadi pembalikan situasi. Dari Indonesia pada tahun 65 itu ditinggalkan dengan banyak hutang negara. Yang kedua, cadangan devisa negara tipis sekali. Yang ketiga, kita jadi pada waktu itu masih sangat kurang pengalaman dari orang-orang yang ahli, karena pada zaman tahun 65 itu ya boleh dibilang yang orang-orang yang belajar ekonomi itu masih sedikit. Antara lain Profesor Wijaya Nitisastro. Ya, beliau kan memang orangnya Pak Sumitro yang dikader oleh Pak Sumitro untuk menjadi Dekan Fakultas Ekonomi UI dan kemudian menjadi kader ekonom yang mumpuni. Nah, dari mana Indonesia bisa maju? Karena pada waktu itu ada keinginan yang kuat, ya. There is strong willing. Indonesia harus keluar dari kesulitan dengan melakukan beberapa langkah-langkah. Memang Indonesia pada waktu itu banyak mendapatkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang kalau sekarang dibilang orang-orang IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia. IGGI. Ya, itu negara-negara kreditor di zaman Orla yang mendekati rezim yang Orla agar supaya mereka diperkenankan membantu rezim Orba. Oh, itu waktu itu ya? Ya, alhamdulillah. Jadi intinya kalau ada kemauan di situ ada jalan. Ya kalau ada kemauan di situ ada jalan. Ya, kalau orang Islam mengatakan manjada wajada. Oke. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan memberi jalan. Nah, sekarang yang situasi saat ini, Bang, yang terkini, yang sudah sekian, artinya 2 periode ini, 10 tahun ini, banyak hal yang diabaikan, bahkan diabaikan, bisa dikatakan sudah sistem pemerintahan, ada sistem yang diabaikan, dirusak dengan sengaja, kekuasaan, dilanggar tanpa rasa bersalah.
Itu yang sekarang aja. Maka dari itu kembali lagi pada pertanyaan, bisakah kita berharap di kabinet sekarang, gitu ya, di mana ada 2 menteri yang saat ini sedang viral. Gitu. Mungkin sementara mungkin abang kita bisa beralih dulu ke Pak Heru. Oke, Bang. Ya gimana, Jadi Mas? seperti yang Mbak Muri sampaikan tadi, kalau arahnya kedua figur itu adalah Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian, betul. Maka memang menarik ya, Menteri Keuangan kita ini sempat membuat suatu gebrakan-gebrakan yang menarik, dan sekarang ini pelan-pelan sudah mulai terasa ya namanya, sehingga sempat menjadi heboh ketika beliau menyatakan tidak mau membebani APBN untuk membayar utang kereta api cepat. Namun tiba-tiba atasannya Pak Presiden menyatakan berbeda. Ini rame ini. Iya. Dan publik juga akan jadi kelihatannya kok membela menterinya malah. Tapi akhirnya Pak Menteri sendiri menyatakan bahwa beliau hanya menjalankan tugas, menjalankan perintah atasan. Artinya kalau kita ambil kesimpulan, sebenarnya pernyataan beliau yang pertama itu sebenarnya sudah disetujui oleh atasannya. Namun entah apa penyebabnya sehingga tiba-tiba atasannya membuat pernyataan yang berbeda, dan uniknya lagi tak lama kemudian pihak kepolisian lalu mentersangkakan 8 orang. Menarik ini. Jadi ini menjadi hal yang orang bertanya-tanya, what's wrong gitu. Ada apa sih sebenarnya? Mentersangkakan 8 orang. Satu-satu. Nah, yang kedua adalah Menteri Pertanian yang juga cukup viral di mana-mana karena beliau nampaknya bergerak secara cepat. Ya, tapi kita sebagai rakyat dan ngobrol di mana-mana di pasar tuh menyatakan mereka kurang begitu yakin. Ya, kita nggak tahu alasannya seperti apa, tapi yang pasti kalau ada orang yang tidak yakin dan tidak sedikit orang yang tidak yakin, maka kita tinggal menunggu hasilnya. Sebenarnya apa sih yang sesungguhnya terjadi? Tapi kalau yang pertama tadi sudah terlihat. Sebenarnya selain 2 menteri yang tadi kita bahas, juga ada menteri ketiga yang sebenarnya juga viral, yaitu Menteri ESDM. Walaupun dari sisi beliau ini viralnya agak negatif, karena sekarang ini dari kemarin terkait dengan masalah gas melon, masalah tambang di beberapa daerah, kemudian sampai sekarang ini terjadi adalah kelangkaan BBM khususnya di SPBU swasta yang perisokan, dan ini banyak menciptakan pengangguran yang baru. Itu aja. Saya pikir menteri yang ketiga ini juga viral, tapi viral negatif ya. Gitu, silakan. Jadi kita belum bisa berharap ya dari yang ketiga ya. Ya, mungkin Bang Hasrul ada pendapat dari sudut yang lain, dari sudut yang berbeda. Ya, kalau mengenai si Bahlil ini sih, saya sih dari awal juga tidak setuju dia diangkat jadi menteri. Saya nggak melihat dia mengerti soal perminyakan. Masa menteri perminyakan nggak ngerti liku-liku perminyakan? Jadi kompetensinya tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Betul. Gitu ya? Saya tidak melihat bahwa dia mempunyai pengalaman yang cukup untuk memangku jabatan Menteri ESDM. Oke, ya itu ya. Jadi yang nggak bisa diharapkan ya, Pak. Nggak bisa diharapkan akan membawa perbaikan dalam beberapa waktu mendatang. Dari yang ketiga. Oke. Ya itu memang semua orang udah tahu bahwa dia adalah orangnya Jokowi banget. Jadi kalau Jokowi masih mempertahankan dia, memang Jokowi mau masih berharap dapat cuan dari si Bahlil ada di dalam kabinet. Jadi ujung-ujungnya itu ya artinya. Ya seperti kita sama tahu ya,
yang sudah terjadi dan sudah banyak diuraikan di media mengenai mantan Menteri Pendidikan Nadiem yang sudah dengan jelas dan gamblang menyatakan ada setoran sekian loh Ke Om Jokowi ya. terus ada lagi mantan Menteri Agama ya. Ya ada setoran sekian loh, sekian persen loh, gitu ya. Ya jadi memang itu mantan presiden itu mantan ya, saya selalu bilang mantan karena memang iya. Memang orientasinya sih nggak ada lagi sih, orientasinya memang duit loh, duit bang. Ya. Tuh sama sekali tidak ada perhatian kepada rakyat dan itu sudah 10 tahun. Ya jadi sebetulnya banyak sekali pekerjaan rumah Pak Prabowo yang harus dibenerin, antara lain saat ini melalui 2 atau 3 orang tadi ya. Izin menambahkan Mbak, kalau bicara mantan itu saya pikir itu luar biasa menyedihkannya. Kenapa? Karena dia bangga membangun untuk irigasi itu yang apa namanya bendungan, waduk. Ternyata berdasarkan informasi yang sudah viral juga, bisa dibilang 90% dari irigasi yang dibuat itu semuanya tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena tidak ada sumber mata air, airnya nggak ada. Jadi kan ironis, ini bicara proyek doang itu. Satu. Yang kedua, kita tentu ingat juga IKN. Ya. Ini jelas membebani kita. Yang ketiga yang lagi ramai juga tentang WUS. Jadi yang keempat, banyak bangga dengan infrastruktur jalan tol. Banyak jalan tol yang ternyata nggak kepake. Kenapa? Karena jalan tolnya terlalu mahal nggak dipakai. Yang di Sulawesi Utara itu sepi. Ya, jadi useless. Useless dan mubazir gitu. Saya tambahkan Silakan. di Kalijati dibangun ini apa namanya bandara. Siapa yang pakai? Nggak ada yang pakai. Jadi nggak ada pesawat yang landing atau Sekarang buat gudang bengkel hanggar pesawat doang. Iya, sebagai hanggar pesawat. Ya artinya mubazir. Jadi intinya membangun tetapi tanpa memperhatikan efisiensi dan tanpa memperhatikan manfaatnya untuk jangka panjang. Jadi itu hanya membuat proyek dan menciptakan jalan untuk dikorupsi. Ya. Jadi luar biasa ini, Masya Allah. Saya pikir kalau teman-teman masih pada mikir beliau pahlawan infrastruktur, aduh sadar deh ya. Ya, gitu. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya waras dan kita semuanya ini ya waras dan ya berpikir jernih ya, berpikir jernih bahwa banyak sekali hal-hal yang dirusak dengan itu ya, dirusak dengan sebetulnya tanpa ini ya, tanpa visibility study apalagi. Iya, di WUS tuh nggak ada. Visibility study nggak ada. Yang awalnya yang bikin penelitian kan dari Jepang itu dari tahun 2008. Jadi begitu pas hari hanya dikalahin dan begitu menang tender baru mereka bikin studi amdalnya. Nggak aneh kan 3 tahun ya itu basa-basi banget itu. Oke, ya. Jadi kita sekarang ini pada saat ini berusaha mengikuti semua kebijakan menteri yang baru, menteri yang bisa diharapkan untuk melakukan perbaikan dari segi pertumbuhan ekonomi, itu Pak Menteri Purbaya Yudi Sadewa dan tadi dari Menteri Pertanian. Mudah-mudahan bisa diharapkan ada perkembangan ya Pak, ada kemajuan untuk petani dan untuk nelayan. Oke, itu yang diharapkan. Tetapi dari menteri yang ketiga kita banyak tanda tanya yang harus Ya, oke. Tanda pertanyaannya yang paling mendasar adalah orang sering bertanya, kok masih dipertahankan? Nah, itu pertanyaannya. Ya, jawabannya kita harus menanti ya. Waktu reshuffle kemarin kita berharap ternyata nggak dicopot. Aduh. Ya, demikianlah ya perjalanan pemerintahan saat ini. Demikianlah, mudah-mudahan
ke depan ada lagi lah muncul apa Tokoh-tokoh. tokoh-tokoh yang bisa diharapkan akan sepenuhnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Ya, saya rasa itu ya. Mungkin kalau ada Mas Heru mau menambahkan, boleh silahkan. Sebagai closing statement, saya mau Silakan. menambahkan sedikit saja bahwa kami dari e-Watch ini sekedar mau analisa, mau lihat fakta dan memberikan masukan apabila diperlukan, dan kami bersifat non transaksional. Artinya kami tidak berharap apabila nanti terjadi pemerintahan yang bagus, bersih, kami diberikan jabatan seperti yang lain-lain. Enggak. Kami tidak berharap seperti itu. Kami sudah bersyukur dengan rezeki yang kami terima saat ini. Itu aja. Ya, jadi upaya kami adalah memberikan edukasi kepada masyarakat ya supaya masing-masing bisa berpikir jernih dan bisa mendukung yang memang kompeten ya, yang memang punya kepentingan untuk membangun negeri dan membela kepentingan rakyat. Ya, kita akan saya rasa saya bisa akhiri pertemuan ini ya dengan seperti dengan tetap mempertahankan dan menjaga nilai-nilai Universitas Indonesia Veritas, Probita, dan Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan berita